Yang terhormat Bapak Kapro dan Ibu Kapro serta Ibu Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Belitung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang pertemuan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Bangka, yaitu Ibu Muslihatun SPD. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara kita berjalan dengan lancar, maka dari itu mari kita berdoa kepada Bapak Saiful. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa sebelum kita pada pagi ini. Semoga kita ini diberikan ridho dan rahmat dari Allah Taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inna haqqa mutawazina bil balagh wa arina al-batila batilan warzuqna ittiba'a. Allahumma inna al-ilma wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful yang sudah memberikan doa agar kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar. Selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh kepala program kejuruan, yaitu Bapak Zuri SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena kepala sekolah kita nggak ada. Kebetulan kawan-kawan menunjuk saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih kawan-kawan, Bapak Ibu guru sudah datang ke ruangan ini untuk mendukung kawan kita, ya, Ibu Muslihatun dalam kegiatan hadirnya. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh kawan kita, Bu Bika, itu bermanfaat untuk kita. Nah, kebetulan hari ini tema yang diangkat oleh Bu Bika itu adalah tentang budaya positif. Ini sangat bagus sekali. Memang semua apa yang terjadi pada tubuh kita itu melalui awalnya dari hati kita dan pikiran kita. Bila hati kita dan pikiran kita sudah sinkron, berpikir positif, semua gerakan tubuh kita itu akan semuanya positif. Namun bila sudah dimulai dengan berpikir yang negatif, ya cenderung gerakan tubuh kita dari atas sampai ke bawah itu ya cenderung akan bersifat negatif gitu. Makanya mudah-mudahan ya kita tetap menjaga budaya positif kita di sekolah ini, terutama di keluarga, di depan anak-anak kita dan juga di lingkungan kita. Mudah-mudahan ya semuanya bermanfaat untuk kita karena ini sangat bagus. Mungkin kita berpanjang lebar ya sambutan saya sebagai mewakili kepala sekolah. Andaikan ada salah kata mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zuri yang sudah
kepala sekolah untuk memberikan sambutan di kegiatan kita kali ini. Selanjutnya adalah acara inti diseminasi aksi nyata budaya positif sebagai salah satu praktik baik calon guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Muslikat SPD. Kepada Ibu Muslikat kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan limpahan dan rahmatnya kepada kita hari ini, terutama juga saya. Karena hari ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang baik sih sebenarnya, tetapi terlepas dari nanti ada hal yang tidak sesuai di kita masing-masing, terutama saya, tetapi paling tidak saya sudah menyampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di acara diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah, karena acara ini adalah salah satu praktik baik saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bangka dan perwakilan dari SMK Negeri 1 ini. Baiklah, tidak berpanjang lebar, saya akan memulai menyampaikan materi tentang budaya positif. Ya, sebelumnya akan saya buka start dengan pantun. Sakit perut makan aspirin, sakit hati ketemu Haji Kodirin. Selamat datang para hadirin. Beribu terima kasih karena telah hadir. Sekali lagi, pusing kepala tugas merangkum, harus dikirim ke dosen Belgia. Saya ucapkan assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Baik, jadi tujuan aksi nyata saya pada hari ini yaitu tentang budaya positif, di mana pada aksi nyata ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi ya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini seperti ada yang di slide, ada nomor 1 dan 2, itu satu contoh. Tapi untuk yang selanjutnya saya akan menawarkan dari Bapak Ibu semua, kira-kira untuk acara ini supaya berjalan dengan baik, ada yang bisa disampaikan idenya untuk kesepakatan forum. Selain yang pertama menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Terus ini ibu-ibu kan biasanya di kelas suka bikin ini ya, apa namanya, kesepakatan kelas ya. Nah, kira-kira apa nih Bapak Ibu? Mengangkat tangan saat mengajukan pendapat atau mau bertanya. Oke, terima kasih Bu Dita. Mengangkat tangan pada saat bertanya ya, menjawab atau bertanya. Yang lain Bapak Ibu, Pak Sindri. Yang lain, Bu Niki. Sama kayak kita di kelas. Apa? Kalau menurut saya, agar berjalannya suatu
acara ada baiknya agar lebih fokus untuk mendengarkan pemateri, ada baiknya agar menonaktifkan HP terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Niki. Kata Bu Niki, bijak dalam menggunakan gawai ya, intinya seperti itu ya. Bijak dalam menggunakan gawai. Jadi gawai itu boleh dipakai pada saat diperlukan ya. Mungkin pada saat pemateri sedang menyampaikan, gawainya ditutup dulu. Baik, ada lagi? Ada lagi? Bumi? Ini aja. Oke lah ya, cukup ya. Baik. Jadi ini kesepakatan forum deseminasi pada hari ini. Yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga mengangkat tangan pada saat bertanya atau menjawab, yang keempat bijak dalam menggunakan gawai atau handphone. Baik. Nah, kegiatan selanjutnya saya akan membagikan sticky note. Nanti perintahnya yaitu berpasang-pasangan. Silahkan salah satu nanti menuliskan hal yang paling berharga. Boleh harta, boleh benda, boleh pacar, boleh suami, boleh anak, pokok yang rahasia, yang sifatnya rahasia. Silakan ditulis yang paling berharga dan sifatnya rahasia. Duit. Nggak boleh disebutkan, silakan ditulis saja. Kira-kira apa yang paling berharga dan yang paling rahasia? Selingkuhan, waduh bahaya. Rumah ini apa yang paling rahasia? Sudah? Kalau sudah ditulis, sekarang dilipat kecil, digenggam. Dilipat kecil, digenggam. Ya, dilipat kecil, digenggam. Kan rahasia. Rahasia ya. Kalau sudah digenggam yang kuat, rekannya akan mengambil. Rekannya nih mau nyari tahu nih apa sih rahasia temennya. Ya, silakan ambil yang rahasia, ditulis rahasia tadi sama temennya. Silakan diambil oleh rekannya. Rahasia, boleh benda, harta, selingkuhan katanya tadi. Ya,
kira-kira dari hal yang sudah kita lakukan tadi ada yang bisa menceritakan? Kan itu rahasia sifatnya. Terus mau di gimana? Rahasia itu harus digenggam dengan erat dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Iya, benar ya. Jadi yang kita genggam itu adalah nilai-nilai kebajikan dari diri kita. Intinya nilai-nilai itu tidak akan kita berikan kepada orang lain begitu saja. Sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang rahasia bagi kita, itu hanya untuk kita sendiri. Baik, nah selanjutnya konsep inti budaya positif, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Ini nanti yang materi ini, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian posisi kontrol guru, restitusi, dan segitiga restitusi. Ini nanti akan jadi materi utama, dan itu sangat penting bagi kita sebagai guru, juga penting dalam kita menghadapi anak-anak kita di rumah. Nah, pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, bahwa kita sekarang di kurikulum Merdeka itu kita akan menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu sudah terangkum semua. Ya, jadi kalau disiplin positif itu sebenarnya sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, selanjutnya kita sering miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang sering kita lakukan di keseharian kita ya, terutama dengan murid kita atau dengan anak kita di rumah. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita sering mengontrol mereka, padahal itu sesuatu hal yang kurang tepat untuk diterapkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, nanti ini poin-poinnya saja, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di 5 posisi kontrol guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Tidak bisa. Tetapi kita itu miskonsepsi kita bahwa hal-hal yang kita lakukan itu dengan mengontrol itu kita bisa menggerakkan seseorang. Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa mengubah mereka, tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal perilaku buruk yang terjadi, contohnya yang ada pada murid-murid kita, itu biasanya ada dasarnya atau ada tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak benar. Bahwa sebenarnya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti waktu saya literasi di hari beberapa minggu yang lalu ke siswa, bahwa seperti kata bijak, yaitu you don't use your mind, bahwa pikiranmu yang mengontrol dirimu. Ya, itu sebenarnya tidak benar, bahwa sebenarnya mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian saya bisa
gagal. Tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tetapi di teori kontrol, model berpikir menang untuk menang, tapi tidak ada menang untuk kalah. Nah, disiplin positif. Kira-kira kalau di pikiran Bapak Ibu, ya, mendengar kata-kata disiplin, apa yang tergambar? Kalau terdengar kata disiplin, kira-kira apa yang tergambar? Bu Martini? Mematuhi aturan. Ya. Nah, kata Bu Martini mematuhi aturan. Bu Rustini? Kata disiplin yang tergambar sepintas dari pikiran Bapak. Harus kamu tuh jangan dari pinggir, dari tengah. Kalian harus disiplin, ya. Pasti larinya pada aturan, ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kalau kita merdeka, maka disiplin itu akan tumbuh dalam diri kita. Bukan disiplin yang diwajibkan atau karena ada motivasi eksternal. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, yaitu mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, yang kita yakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin di mana bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, bukan untuk mengharapkan imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, selanjutnya kita sebagai pendidik, tujuan kita mewujudkan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, ya, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi, membuat kesepakatan forum diseminasi. Nah, contoh nilai institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila itu isinya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian dari IBO Primary Years Program, dia juga ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian lagi organisasi selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Jadi kalau disiplin positif, yaitu ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri, bukan motivasi dari eksternal, tapi dari dalam diri kita. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi selama ini kita salah untuk mengaktifkan motivasi-motivasi yang ada dari dalam diri kita atau mungkin siswa-siswa kita dan anak-anak kita. Jadi selama ini salah. Yang pertama biasanya melakukan motivasi itu karena ada dukungan eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, begitu juga dengan keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi, bahwa mungkin kita kalau merubah sesuatu itu nggak mudah ya Bapak Ibu. Yang sudah kita terapkan itu biasanya siswa-siswa kita itu bahasa kita ya, masuk kanan keluar kiri, dan emosi pasti akan keluar ya, terpancing atau tergambar dari diri kita karena melihat perilaku-perilaku siswa kita.
Nah, keyakinan kelas ya, ini contoh keyakinan kelas sekolah ya. Contoh keyakinan sekolah atau kelas ya. Seperti misalnya keyakinan sekolah itu disiplin, religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Di situ masih ada lagi poin-poinnya. Kemudian ada lagi keyakinan kelas ya, yang lebih personal. Oke, kita berdiri dulu sebentar. Silakan berhadap-hadapan. Ya. Kemudian silakan tersenyum dan melihat pasangannya. Tersenyum. Senyum yang lebar. Senyum yang lebar. Lihat wajah rekannya. Lihat wajah rekannya. Apa yang terjadi? Berubah nggak wajahnya? Enggak ya? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita akan lihat tayangan video ini dulu. Silakan dilihat Bapak Ibu. Telefones. Zile. Edhe mos e përsërit më, qetësi.
Baik, sedih ya, saya juga sampai nangis lihatnya. Kira-kira dari film yang ditayangkan tadi, apa yang tergambar dari Bapak Ibu semua? Oke, memang kita terharu ya. Memang di dalam pendidikan ini memang terkadang dilematis. Namun kita sebagai seorang guru kita harus bijaksana. Karena setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa sebenarnya pasti ada sebabnya. Nah, terkadang kita sering lupa menggali sebabnya itu. Langsung kita hanya menjas, ya kan? Menjas mereka bahwa mereka salah dan harus dihukum. Kebanyakan seperti itu, dan hukumannya pun kadang-kadang tidak setimpal dengan apa yang dia lakukan sebetulnya. Jadi harapan ke depan kita harus memahami anak-anak kita, dan setiap mereka punya masalah, dan sebabnya itu, akar masalah itu harus kita gali terlebih dahulu, baru kita bisa mengambil keputusan harus diapakan mereka. Jadi apakah diberikan hukuman atau malah hadiah yang harus kita berikan, dan sebetulnya itu sering kita lupa di situ. Nah, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa menjadi bijak, kita sebagai guru menjadi bijaksana melihat setiap tingkah laku anak didik kita. Jangan mudah kita menjas apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dilakukan. Cuma itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Zuri. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan kira-kira dari cerita atau gambaran video tadi, apakah ada yang sama dalam kehidupan kita? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat yang tergambar dalam video tadi bahwa kita sering miskonsepsi selama ini bahwa kita mengontrol dengan paksa atau kita memberi hukuman kepada siswa itu adalah sesuatu hal yang sudah benar, ya. Padahal siswa, ya, atau anak-anak kita pun di rumah, ya, karena ini juga saya alhamdulillah banget ketemu dengan modul ini. Saya sangat sangat terbantu, terutama sebagai peran saya sebagai orang tua, ya, bahwa ada trik-trik atau ada cara-cara nih bagaimana supaya kita bisa tahu kenapa si anak melakukan hal tersebut, ya. Nah, jadi kita terkadang lupa akan kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, siswa-siswa kita, anak-anak kita, termasuk kita, terkadang kita melakukan sesuatu hal yang salah itu karena kita mempunyai sesuatu hal yang dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup. Contoh di film tadi, itu juga anak itu melakukan tindakan dia terlambat sekolah, ya. Itu karena dia mempunyai kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa, Bapak Ibu? Merawat kakaknya yang sedang sakit, mengantarkannya ke tempat jaga, ya, tempat penitipan. Ya, dari film tadi kebutuhan dasar si anak yaitu karena dia kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua bertahan hidup. Tadi di video tadi siswanya dia terlambat karena dia mengantarkan keluarganya ke tempat penitipan karena sedang sakit atau cacat, ya. Nah, kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar itulah yang sering kita tidak pahami atau kita abaikan tentang siswa-siswa kita. Nah, ini yang poin utamanya, yaitu trik-triknya tentang 5 posisi kontrol guru yang kita sering salah. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor.
Yang kelima, posisi manajer. Mari kita saksikan, ini ada sebuah video yang menggambarkan dari 5 posisi kontrol guru tadi ya, yaitu kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum. Kita sering ya menghukum siswa-siswa kita ya, datang telat, kemudian disuruh membersihkan WC dan lain sebagainya, itu termasuk posisi kita, yaitu sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, jadi posisi penghukum itu biasanya kita dengan emosi tinggi ya, dengan nada tinggi ya, berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk ya, berkaca pinggang, membentak, menyakiti ya, dengan kekerasan verbal biasanya. Itu yang sering kita lakukan, yaitu posisi kalau kita sebagai penghukum. Nah, kemudian ini contoh kedua, yaitu posisi merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, itu posisi merasa bersalah ya. Terkadang dengan kata-kata lembut pun, tetapi kalau kata-kata kita bukan apa ya, bukan untuk memotivasi siswa, tetapi siswa hanya merasa bersalah ya, kayak tadi dalam tayangan video, kamu gak kasihan ya sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah ya. Jadi siswa bukan termotivasi dari dalam dirinya, tetapi dia hanya merasa bersalah ya. Nah, hal seperti itu juga selama ini kita salah ya teori kontrolnya ya, bahwa walaupun dengan nada lembut tetapi dengan kata-kata yang bukan untuk membangun motivasi dirinya, itu juga belum sesuatu hal yang tepat. Nah, berbicara dengan nada tenang, kemudian cenderung lembut namun kata-katanya diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi siswa merasa bersalah.
Nah, dampak yang terjadi, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan murid akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Akhirnya karena dia merasa bersalah, kadang-kadang kalau siswa tertentu dia akan bahasa kita nih mikir. Akhirnya itu jadi hal yang negatif di dalam dirinya. Nah, selanjutnya posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, posisi teman. Nah, selama ini kita menganggap saya sebagai guru memposisikan saya sebagai teman dengan siswa-siswa kita. Bahwa itu sebenarnya selama ini kita salah ya dari kontrol seperti itu. Karena juga belum untuk membangunkan motivasi dari dalam mereka tentang disiplin ya. Nah, posisi teman yaitu nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Ayo, siapa yang jadi temen nih yang muda-muda nih biasanya? Nah, dampak yang terjadi, tercipta identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena masih ada dorongan eksternal, maka ada faktor, ada ketergantungan dari murid kepada satu orang tertentu. Di sini guru absennya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun kepada orang-orang tertentu. Jadi bukan motivasi dari dalam, Bapak Ibu. Ya, posisi teman ini juga sangat berbahaya. Pada saat dia hanya percaya pada satu orang, maka orang-orang yang lain akan berbeda perilakunya. Kemudian posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, posisi pemantau. Jadi kita secara tidak langsung sebenarnya hampir sama juga memberi hukuman ya, seperti mengerjakan tugas tadi. Tapi kita memantau apakah dia mengerjakan atau tidak. Nah, posisi pemantau atau monitor mengandalkan perhitungan data atau data untuk mengontrol murid, yaitu memberikan tugas-tugas tadi. Kemudian guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, kemudian seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi yang wajah dan data dan cenderung formal. Jadi di sini guru dalam posisi ini dia akan memantau siswanya, tetapi pada dasarnya ya menghukum juga sih, ya. Tetapi dalam bentuk data, ya. Apakah dia sudah mengerjakan atau belum? Kemudian jam dia harus mengerjakan jam berapa? Nah, dampak yang terjadi, murid akan menghitung
konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, yang terakhir inilah yang dari 5 posisi kontrol yang seharusnya kita terapkan kepada siswa-siswa kita atau anak-anak kita di rumah, yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi posisi manajer ya, itu 5 posisi kontrol yang baik itu adalah posisi manajer. Dimana dalam posisi manajer membimbing murid memiliki sikap disiplin atau sikap yang positif, yaitu murid yang mandiri. Jadi kita memotivasi nilai-nilai atau disiplin sikap dari siswa tersebut dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena ada paksaan atau ada motivasi eksternal. Jadi kita membangunkan dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Ya, jadi pertama dia akan mengakui bahwa dia bersalah. Ya. Kemudian guru dan akan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Nah, dalam posisi manajer, posisi ideal yang ingin dituju oleh setiap pendidik, karena pendidik mampu menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Posisi ideal yang ingin dituju oleh setiap pendidik, karena pendidik mampu menerapkan disiplin. Nah, sekarang kita akan bukan belajar ya, tetapi karena tadi sudah saya sampaikan 5 posisi kontrol, kira-kira dari kata-kata ini ya, kan itu ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian siapa yang mengatakan, apakah dia maksudnya yang mengatakan tetap guru, tetapi dari 5 posisi kontrol itu kata-kata ini masuk di dalam yang mana? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana tahu? Penghukum. Ya. Kita lihat jawabannya. Oh iya. Ya nanti kita lihat jawabannya ya. Setelah semua terjawab. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya.
Kira-kira apa? Kalau yang pertama tadi kata Bu Ica penghukum, yang kedua apa? Merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak, teman. Kemudian lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Manajer. Mungkin diminta tolong ditulis tuh jawabannya tadi. Yang pertama tadi apa? Penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Teman, ya sorry. Yang keempat manajer. Yang kelima bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Merasa bersalah. Oke, saya bacain lagi ya jawabannya ya. Yang soal nomor 1 itu jawabannya penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat manajer. Yang kelima manajer. Yang terakhir merasa bersalah. Oke, kita buka jawabannya. Iya, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu jawabannya, yaitu membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, karena ada tanda petiknya ya, mungkin intonasinya agak lebih kuat. Itu sebagai penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu dan bapak, ya, yaitu teman. Kemudian lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya. Seperti di video tadi kan, tugas nanti akan kamu kerjakan di jam sekian gitu ya. Itu posisi pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Karena pada kata-kata itu bahwa guru memotivasi. Jadi siswa yang mencari tahu jalan keluarnya, bukan kita yang menyuruh mereka. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Nah, ini kata-kata yang sering kita lakukan ya. Motivasinya yaitu pertama, guru berbuat ya. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau bapak kecewa ya. Kemudian lagi kalau teman itu biasanya dengan kata-kata membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu tadi dalam perbuatan ya. Kalau dalam kata-kata ya, penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu contohnya. Kemudian pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Kemudian lagi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, bapak pernah bantu apa ya. Kemudian lagi pemantau, apa peraturannya? Sedangkan manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kata-kata itu berpengaruh ya Bapak Ibu untuk memotivasi siswa dari dalam dirinya. Nah, hasilnya kalau penghukum, maka siswa akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong ya. Misalnya dia terlambat sekolah contohnya, karena kita sudah terbersih di dalam pikirannya, Bu Lika tuh galak, judes. Dengan berbagai macam cara dia mengembangkan ilusinya untuk berbuat kebohongan. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Sedangkan teman itu akan merasa ketergantungan. Enak sama Bu Lika aja, seger orangnya.
lah kayak kawan kita, misalnya kalau kita sering dengan siswa-siswa kita. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi dan manajer menguatkan pribadi. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita ini hanya lewat aja ya. Nah, kemudian pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi mungkin persentasenya tidak lebih. Dan teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, akhirnya siswa akan melakukan ini. Murid berkata, kalau kita dalam posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Bahasa kita apa Bapak Ibu? Lah kebel, sering dimarahkan, jadi dia nggak akan merasa takut. Sama seperti anak-anak kita di rumah, kalau kita, hai mak tuh kayak ngelocela, ya, jadi dia nggak akan merasa takut lagi karena kita bahasannya selalu berbuat seperti itu. Nah, kemudian kalau yang membuat merasa bersalah, murid akan merasa bahwa dia lama-lama tergambar mentalnya. Maafkan saya Bu, dia nggak punya mental berani, ya, karena dia merasa bersalah dan akhirnya dia mentalnya punya mental rasa takut. Nah, sedangkan teman, saya berpikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu, ya. Nah, kemudian pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi itu karena ada motivasi eksternal, dapat hadiah, dapat bintang dan lain sebagainya. Kemudian manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dalam posisi manajer itu siswa akan termotivasi dari dalam dirinya. Nah, kemudian dampaknya pada murid, ya akan kalau dalam posisi penghukum pasti murid akan mengulang-ulang kesalahan itu karena sering dimarahi ya. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, yaitu merasa rendah diri, nggak percaya diri akhirnya, disuruh maju ke depan takut, ya, karena dia udah tergambar mentalnya tadi dia punya rasa takut. Nah, sedangkan teman lemah, tidak mandiri dan ketergantungan, ya. Kemudian yang pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang didapatkan pada dirinya. Sedangkan manajer dia dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini triknya ya, yaitu posisi kontrol restitusi yang kita pilih tadi, yaitu sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dalam dirinya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi kalau kita masuk dalam kasus kayak tadi yang di video-video ya Bapak Ibu, ya caranya ini dengan segitiga restitusi. Kasus-kasus yang sering terjadi di anak-anak kita, di murid-murid kita, di anak kita di rumah. Saya alhamdulillah setelah belajar ini saya bisa menerapkan juga ke anak saya di rumah. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, langkah pertama yaitu menstabilkan agar jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh mereka. Seperti tadi kan video manajer yang Naren, ya, kamu kenapa terlambat Naren? Ya. Itu menstabilkan identitas.
pada tahap ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi sukses. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, kayak Naren tadi, kenapa dia terlambat. Bukan kita mengejas, tetapi kita mencari tahu kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Naren tadi. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah dalam tahap ini mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat di balik tindakan buruk. Jadi siswa melakukan sesuatu hal yang buruk itu biasanya ada sebabnya, ada kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan termasuk yang salah memiliki alasan. Dengan memahami alasan di balik tindakan tersebut, kita dapat lebih efektif mendekati situasi. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang jangan tinggi ya, tetapi dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Setelah anak merasa sukses dan tindakannya diakui, langkah terakhir adalah bertanya apa yang dia percaya dan ingin jadi apa. Ini adalah langkah kritis dalam membantu anak merenungkan tindakannya serta membantu mereka memahami bagaimana tindakan tersebut dapat lebih baik dilakukan di masa depan, ya. Kayak tadi di dalam video Naren itu gurunya menanyakan keyakinan. Naren, apakah kamu masih ingat keyakinan sekolah kita terkait oleh perilaku yang sudah kamu lakukan? Nah, di sini ada contoh kasus, ya. Mira yang tidak mengerjakan tugas Selasa siang, Pak Andi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8B karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Andi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8B agar kelas tidak kosong. Namun Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Mira tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Andi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Mira. Padahal berdasarkan buku presensi hari ini Mira masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Andi pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Nah, lalu dari dialog yang dilakukan antara Mira dan Pak Andi, yang pertama, Mira, selamat pagi Pak Andi, kata Pak Andi. Selamat pagi Mira, ayo silahkan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Andi ke sini? Ini langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ya. Kemudian jawab Mira, mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas, kata Pak Andi. Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Andi. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah, ini langkah kedua dari segitiga restitusi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kemudian kata Pak Andi, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, menanyakan keyakinan. Masih Pak, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Ya, belum Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu kan. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Nah, di tahap ini kita sebagai guru kita akan menggali lebih dalam lagi motivasi intrinsik yang ada di dalam siswa kita atas perilaku yang sudah dilakukannya. Nah, kemudian jawab Mira, iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan saya kumpulkan besok. Nah, jadi siswa mencari solusi sendiri. Kira-kira perilaku yang sudah dilakukan tadi itu bagaimana mereka mensikapinya? Nah, kemudian jawab Pak Andi, baik. Pak Andi apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Andi, permisi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik,
Ini di sesi terakhir dari materi yang saya sampaikan, saya ingin ada satu atau dua orang untuk memberikan refleksi atau refleksi ya tentang materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Pak Zubri. Sebelum itu kawan-kawan yang kami ingin sedikit memberikan refleksi. Pertama, memang materi ini sangat bagus untuk kita, sangat bagus. Namun kita sadari kita perlu memperbaiki diri, dan untuk memperbaiki diri terutama terhadap langkah-langkah yang harus kita jalankan. Bagaimana kita berusaha untuk memposisikan kita sebagai manajer. Namun pada dasarnya mungkin kita sudah pernah melaksanakan, tapi masih bercampur bau. Terkadang kita jadi penghukum, terkadang kita jadi pemantau, dan selalu ada sebetulnya kan. Sampai kita pun sebagai manajer sebenarnya ada, tapi kita belum terarah sifatnya. Nah, kedepannya refleksinya kita akan memperbaiki diri. Semoga kita bisa konsentrasi pada posisi kita sebagai manajer. Itu saja. Terima kasih. Saya minta satu orang lagi dari ibu-ibu yang cantik. Ya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu dari materi yang saya sampaikan, terutama tadi ada yang paling utama ya, budaya positif, kemudian 5 posisi kontrol dan restitusi. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Rika tadi, ada tersendiri juga, karena ternyata selama ini saya memerankan segitu banyaknya kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Jadi ya tentu saja sebagai guru ya mesti terus belajar, berarti untuk part-part yang mungkin masih kurang tepat sebenarnya, jadi untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi. Terima kasih Ibu. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Zubri dan Ibu Ica yang sudah memberikan refleksinya. Jadi intinya bahwa selama ini yang kita lakukan salah ya, termasuk saya sendiri juga. Apa yang sering saya lakukan ke siswa kita salah. Terlepas dari memang bahasa kita berani keren, greget. Karena apa? Mereka membawa itu, perilaku-perilaku mereka yang mereka bawa ke sekolah itu adalah perilaku yang mereka bawa dari lingkungannya, ya. Memang kita tidak bisa menutup diri untuk kita tidak bisa menerima mereka. Tetap harus kita terima. Hanya saja mungkin selama ini cara-cara kita belum mengena kepada mereka, ya. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, saya juga bahasa kita agak sedikit tertampar bahwa oh ternyata seperti itu caranya ya. Dan kita harus dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling utama itu adalah posisi manajer. Jadi bukan kita memotivasi mereka dari luar, tetapi bagaimana caranya membangkitkan motivasi intrinsik atau dari dalam mereka supaya mereka sadar, seperti dalam materi segitiga restitusi ya. Jadi bagaimana cara kita memvalidasi tindakan-tindakan mereka, kemudian meyakini ya, jadi mereka tidak akan merasa bersalah, tetapi mereka menyadari kira-kira perilaku saya atau kesalahan saya ini sudah benar atau belum, dan bagaimana cara mensikapi perilaku atau tindakan-tindakan yang sudah saya lakukan. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena hari ini sudah membantu saya untuk saya menyampaikan hal-hal baik yang sudah saya dapatkan. Dan akan saya tutup dengan pantun lagi. Jalan ke pasar lewat rumah Sodir. Ada yang tetangganya namanya Sodir. Orangnya sibuk makan pepaya.
Untuk Bapak Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Sekali lagi, makan nasi lauknya ikan dikasih. Ya, nggak modal kayaknya. Kerupuk rasanya gurih, tak lupa kuucapkan beribu-ribu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Muslikatun atas diseminasi praktik baiknya, ya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, setelah mendengar paparan dari Ibu Muslikatun tentang budaya positif, ternyata kita sebagai guru juga perlu banyak lagi belajar, ya, yaitu istilahnya membenahi diri menjadi lebih baik. Istilahnya kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi manajer untuk siswa-siswi kita di sekolah ini. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam ruangan ini. Berakhir pula kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.